Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kelompok 4 akan menyampaikan materi tentang identifikasi peluang usaha. Yang beranggotakan kelompok yang pertama Ramadiva Rahmawati dengan NIM 2301172. Yang kedua Dewi Nafisa dengan NIM 2301173. Yang ketiga Ahmad Zuhairi Firdaus dengan NIM 2301189. Yang keempat Rahmatul Fauzia dengan NIM 2301205. Yang kelima Romilda Safa dengan NIM 2301206. Yang keenam Tutur Rahmawati dengan NIM 2301207. Adapun beberapa submateri. Yang pertama, pengertian peluang usaha. Yang kedua, cara mengidentifikasi peluang usaha. Yang ketiga, dasar-dasar analisis peluang usaha. Yang keempat, penyebab kegagalan mengidentifikasi kegagalan peluang usaha. Yang kelima, informasi tentang peluang usaha. A. Pengertian peluang usaha. Yang pertama, dari Robin and Coulter. Peluang usaha yaitu segala macam proses yang melibatkan individu atau suatu kelompok dengan sarana tertentu untuk menciptakan sebuah nilai tambah dalam membantu memenuhi segala macam kebutuhan. Yang kedua, dari Ari F. Hadi Paranata. Peluang usaha menurut Adi F. Hadi Paranata adalah sebuah resiko yang harus diambil untuk mengelola dan mengatur segala macam urusan sumber daya yang ada kaitannya dengan cara menghasilkan uang. Cara mengidentifikasikan peluang usaha. 1. Melakukan analisis SWOT. Langkah pertama yang dapat dilakukan untuk melakukan analisis usaha yaitu dengan melakukan analisis SWOT yang mencakup kekuatan, kelemahan, peluang, dan hambatan yang nantinya akan dihadapi ketika usaha Anda berjalan. 2. Mengantisipasi ancaman dengan inovasi. Langkah berikutnya untuk menganalisis usaha yaitu menyiapkan diri Anda atas segala ancaman yang mungkin terjadi dari setiap pemecahan masalah yang telah diambil. 3. Mencantumkan target pasar yang akan dijadikan sasaran ketika Anda hendak menjalankan sesuatu usaha. Sangat wajib untuk menentukan target pasar lebih dahulu. 4. Melakukan perhitungan anggaran. Langkah berikutnya yaitu melakukan perhitungan anggaran. Perhitungan anggaran sangat penting untuk dilakukan karena dalam sebuah bisnis akan terjadi banyak proses dari mulai produksi hingga produk bisa sampai ke tangan konsumen. 5. Merancang dan mengeksekusi promosi. Langkah analisis usaha berikutnya yaitu merancang dan mengeksekusi kegiatan promosi yang sudah dikonsep secara matang. Dasar-dasar analisis peluang usaha. Memulai bisnis baru dengan menjadi entrepreneur bukanlah hal yang mudah. Calon wirausaha terlebih dahulu harus mampu menumbuhkan rasa cinta pada kegiatan bisnis yang akan dijalankannya serta pengetahuan yang memadai mengenai jenis bisnis yang menguntungkan. Beberapa faktor dalam diri calon wirausaha yang harus dipahami sebelum memulai bisnis. 1. Karakter pribadi. Di dalamnya termasuk kesabaran, ketekunan, percaya diri, keberanian mengambil resiko, dan motivasi diri. 2. Bakat, potensi, dan kemampuan. Sebuah bisnis akan mencapai kesuksesan apabila bisnis tersebut dijalankan sesuai dengan bakat, potensi, dan kemampuan calon wirausaha. 3. Pengalaman. Calon wirausahawan yang memiliki pengalaman di bidang bisnis yang akan digeluti akan lebih memahami peluang dan kendala dari bisnisnya. D. Penyebab kegagalan mengidentifikasi peluang usaha. Yang pertama, peluang itu bersifat jangka pendek karena kebutuhan pasar yang bersifat musiman dan tidak kontinu atau sesaat. Yang kedua, peluang itu sudah kadaluarsa atau telah ada orang yang memulai usaha tersebut. Yang ketiga, peluang itu lewat begitu saja karena tidak segera diambil keputusan untuk memulainya. Yang keempat, peluang itu tidak berasal dari hubungan yang bersinergi antara wirausaha dengan usaha yang dijalankan, pasar usaha, dan produk yang dihasilkan. Yang kelima, produk yang akan dihasilkan dari peluang itu tidak melalui uji pasar yang akurat.
E. Informasi peluang usaha. 1. Media sosial. Media sosial merupakan salah satu cara untuk mencari informasi peluang bisnis dengan banyak menambah teman. Yang banyak juga dari mereka berjualan online atau berbisnis online dengan media sosial. Selain itu, juga bisa mendapatkan kontak langsung kepada produsen atau distribusi yang menjual barang secara grosir dengan harga yang lebih murah. Yang kedua, TV atau radio. Kita juga bisa mendapat informasi melalui TV atau radio. Di media elektronik tersebut, banyak iklan atau acara-acara yang menampilkan beberapa usaha ataupun program mengenai pengusaha-pengusaha yang sukses. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih telah menyimak video presentasi dari kelompok kami, dan kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.